Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi manusia dengan cinta syahwat. Syahwat itu keinginan. Keinginan kepada apa? Minan nisa, keinginan kepada manusia. Jadi keinginan kepada nisa ini perempuan. Laki-laki suka kepada produksi itu normal. Memang itu kata Allah dalam Al-Quran. Laki-laki ni yang produksi ni yang laki-laki itu normal. Tapi kalau ada laki-laki je laki-laki, produksi itu nak normal tu dah. Karena di sini betul-betul disebutkan syahwati minan nisa. Syahwat kepada perempuan. Siapa? Laki-laki kepada perempuan. Wal banin, dihiasi, senang laki-laki itu kepada perempuan. Senang orang itu kepada anak-anak. Senang orang itu kepada harta, kepada emas, kepada perak, perhiasan. Senang orang itu kepada kendaraan. Senang orang itu kepada makan makanan. Ini Allah sendiri mengatakan ini. Manusia itu senang kepada perempuan. Laki-laki kalau nyeproduksi. Wal banin, manusia itu senang kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz, manusia itu senang dengan perhiasan emas dan perak. Manusia itu senang dengan khailil musawwamah, kendaraan. Manusia itu senang dengan makanan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Seluruhnya itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Jadi kalau begitu, kita sudah memperoleh kelima-limanya. Istri punya, anak punya, harta perhiasan punya, kendaraan punya, makanan punya. Jangan sampai tidak kita kembali kepada Allah. Kembalikan seluruhnya itu kepada Allah. Allah yang menjaga, Allah nak mengambilnya, Allah lah yang memberikannya. Ketika Allah berkehendak mengambil, Allah akan ambil. Ketika Allah ingin menghabiskan seluruhnya, habis keseluruhannya. Ada, kenapa tidak? Saya masih ingat dengan guru kita ketika waktu terjadi tsunami. Habis seluruhnya ini. Beliau dengan saya, Profesor Allahuliarham, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali rahimahullah. Jadi ulama besar Aceh ketika itu sedang berziarah ke kita di Riau. Saya sedang menemani beliau ketika itu. Dan sudah beberapa hari nak balik ke Aceh lagi, ke Jakarta dulu. Kemudian pas nak balik itulah terjadi tsunami di Aceh. Terjadi tsunami, tapi walhasil alhamdulillah anak beliau bertiga kalau tak salah yang hilang, berdua atau bertiga. Kemudian isteri beliau selamat. Ya harta kalau apa segala macam ya habislah. Banyak daripada guru-guru kita. Ustaz Fasni, Fasni ada guru kami, Ustaz Fasni, Imam Fasni, itu keluarganya yang hilang ada sekitar 29 orang ketika itu. Jadi ada yang teman kita yang balik ke Aceh itu tak ada lagi di sana. Tak ada family, tak ada harta, tak ada anak, tak ada. Habis keseluruhannya ini. Maka orang yang beriman husnul ma'ab. Dia tahu tempat kembalinya adalah Allah. Maka serahkan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah mengambil. Allah yang menjaga. Itu daripada manusia yang hidup di dunia ini. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah perhiasan yang kekal kita pakai, itulah kita kebanyakan setelah itu banyak yang stres kita. Itu dia. Ayat berikutnya, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, janji Allah itu pasti, maka jangan kamu tertipu hidup di dunia dan jangan kamu pula tertipu dengan kehidupan di dunia sehingga kamu pun menipu Allah. Hati-hati, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Qala Allah Ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tahukah kamu alhaakumut takatsur, orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta, orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta sampai mereka zurtumul maqabir, sampai mereka ziarah kubur. Maksud ziarah kubur itu sampai mereka mati, mereka lupa
sehingga mereka mengumpul-ngumpul harta. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ingat kita akan mati. Tak usah terlampau banyak-banyak lagi untuk mengumpul-ngumpul. Sedekahkanlah, wakafkanlah, hibahkanlah, infakkanlah. Ayat yang terakhir, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirati lahiya hayawanu law kanu ya'lamun. Al-ayat fi babin katsiratun masyhurah. Jadi pada intinya kehidupan dunia ini tipu daya. Tipu daya itu maksudnya supaya jangan kita sampai lalai dengan dunia. Allah beri kita mobil, nikmati tidak apa-apa. Allah beri kita harta, nikmati. Allah beri kita istri, Allah beri kita anak, nikmatilah. Tapi jangan sampai dengan nikmat itu seluruhnya melalaikan kita daripada Allah. Itu saja dia. Bukan berarti balik dari sini mobil kita hancurkan, kita jual. Enggak. Balik dari sini jual rumah kita. Oh, saya ingin zuhud ini. Enggak. Balik dari sini kita jual kebun kita. Enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bagaimana agar fitnah yang seluruhnya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tadi tidak menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita mobil, pakai mobil itu untuk jalan dakwah, untuk ibadah. Jangan terlampau apa betul, jangan terlampau kiki. Iko kawan menumpang jawabnya deh. Kau lah penuh kapan dah ada baru penumpang cik inyo aja barunya. Jangan. Nanti dipakai gores kete ibu hati gitu. Itu tanda kuat cinta dunia gitu. Gores kete ibu hati gitu. Apa heboh kita. Bergores sedikit aja pintu mobil. Pas dia buka pintu mobil, belum dia orang pula yang buka pintu mobil. Pas orang buka pintu mobil, kena mobil dia. Sedikit saja. Oh, heboh deh. Ini apa rusak mobil saya begini. Orang tadi mau mengganti 300. Tapi kita lupa setelah itu awak banyak pula kuyak pada itu lah. Banyak pula kita dapatnya parahnya daripada itu lagi. Kita mengeluarkan uang 300. Ya, karena orang tadi membayar karena dia merasa bersalah. Tapi sebenarnya kalau kita maafkan kan selesai masalahnya. Biarlah kita perbaiki pula. Ya, kalau memang tidak begitu ada di dalam. Tetapi kan enggak. Kita takut rusak mobil, kita takut rusak. Kemudian apa kita lagi? Pakaian kita takut hilang. Ini nih yang menyebabkan kita untuk jauh daripada Allah. At-tasammuh itu penting. Maaf itu penting, ridha penting. Ketika itu nampak ni orang ni tak ada pupunya, tak ada apa-apa, nak minta ganti ke dia macam mana? Adalah bismillah, balik ajalah kau lagi. Begitu saja. Ya. Tapi begitulah kehidupan dunia. Jangan sampai kita masukkan dunia ke dalam dada kita. Maka ingat doa, ada seorang wali Allah doa ketika tawaf itu terus doa yang dia baca. Tidak doa yang ada di hadis Nabi. Kan ketika tawaf doa itu kan beda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min putaran pertama. Putaran kedua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita membaca Allahumma putaran yang kedua, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu diulang-ulang sampai kepada rukun syami. Rukun yamani dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sampai hajar aswad. Itu doa. Ada satu orang tidak membaca doa itu dia dalam tawaf. Tidak menurut tuntunan syariat tadi. Tidak menurut tuntunan doa yang ada tadi dia baca. Mulai dari awal tawaf bismillah Allahu akbar. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. 7 putaran tawaf itu terus dibaca, itu terus diikuti oleh orang, ditanya, "Syekh Maulana, kenapa tadi doa Maulana dalam tawaf cuma satu saja dan itu Maulana ulang-ulang? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina." Kenapa? Kata Syekh tadi, aku khawatir yang membuat aku jauh kepada Allah adalah dunia. Aku takut dunia itu masuk ke dalam dadaku. Maka aku ingin berdoa kepada Allah, cukup dunia itu di tangan aku saja. Dan doa itu artinya Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, letakkanlah dunia itu di tanganku ya Allah. Wa la taj'alid dunya fi qalbina. Jangan letakkan dunia itu ke dalam hatiku. Kalaulah
masuk auto ke dalam hati, lah masuk rumah ke dalam hati, lah masuk kabun ke dalam hati, lah masuk ke dalam hati untuk memberikan atau untuk kehilangan itu tak siap kita. Hilang beko auto dan rusak beko auto dan yang rusak. Baju beko baju dan piti beko piti dan kabun beko kabun dan manden lai kalau lah di dalam hati. Tapi kalau sekadar masih di tangan, diminta ada orang di tangan. Hilang, diambil dia oleh Allah, selesainya masih di tangan, tak sampai ke hati. Itu yang khawatirkan kata dia. Jadi kalau begitu, cukuplah dunia yang kita miliki hari ini di tangan saja, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Ia mengeceknya, ia senangnya Ustaz, tapi prakteknya ponyong jadinya Ustaz. Ya, setidaknya waklah mengaji kan, dalam mengaji kita berarti tawakal lah kita. Siaplah kita itu. Pangkat jabatan begitu juga. Pangkat jabatan pasti. Ni orang-orang yang sudah pernah berjabat macam Pak Ahmad ini, ada 2 kali jadi bupati. Itu kalau diletakkannya bupati tadi di dalam hati, stres. Dulu sebelum keluar dari nak masuk kantor, berhenti mobil tu ada orang membukaan pintu. Ada orang buka pintu. Nak ada rezeki ni awak buka pintu surang. Awak buka pintu seorang. Dulu makan dihidangkan. Saya sering beliau undang dulu. Dulu enak manggil ajudan datang. Ini ustaz ni apa perlu ini. Dah selesai. Dulu kalau gini tak ada. Ni apa? Awak terpaksa mencari surang. Tu. Tapi untung beliau ini di tangan beliau tu lah yang membaca doa tu, mungkin yang itu tu di dekat tawaf itu tu. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Beliau dunia di tangan saja, tak ada. Maka banyak orang yang ketika jabatan diletakkan di dalam hati, tidak berjabat stres karena di dalam hati. Awak biasa punya ajudan, akhirnya stroke, akan payah jadinya. Awak biasa punya ajudan ni setiap ditelepon datang, siap pak, macam mana pak? Ikut tak ada lah dah. Dan bahkan jangankan itu, ketika kita datang pun tak dihargai orang lagi. Kalau lah mantan tu tak ada lah, tu adalah payah tu. Lah mantan tak ada lagi. Tapi karena dunia itu di sini, beliau tidak ada masalah. Tapi kalau dimasukkan ke situ, itu yang bermasalah itu. Maka oleh karena itu apapun jangan sampai masukkan ke dalam hati, cukup sampai tangan saja. Habis. Jadi kalau beliau jadi bupati dulu kan, Islamic Center itu kan beliau yang apa? Itu beliau punya ruangan rapat khusus sendiri itu VIP. Orang lain tak boleh masuk. Itu beliau. Jadi beliau, undangan beliau saja boleh masuk. Kalau orang lain tak boleh. Pak Ahmad garang. Dia jadi bupati dulu begini aja, lunak-lunak macam itu. Dulu mak gawat dulu ni. Bupati saya 2 periode, tahulah saya lagi. Gawat. Garang juga garang. Pembongi. Kalau ke tamu tu, kalau tak ada tu, tadi langsung marah ke ajudannya luar biasa. Kini ke aja lah tawaduk ngaji Jawa gitu. Dulu tegas itu, mungkin karena alumni PDN lah ya, orang-orang Pamong. Tegas itu. Bupati 2 periode. Gagah itu, pas datang tu berwibawa itu. Kalau datang itu, apa datang tu bupati ni. Kini yang datang anggota dewan. Kan Nurul Huda jamaah. Jadi kini kau bisa lah awak bercakap banyak, besok Pak Ahmad dulu cakap banyak depan awak lah. Itulah dia. Jadi apapun jabatan tak usah masukkan ke hati. Jangan. Nak diambil lah. Segitu saja. Diambil lah. Nak apa silahkan. Tak ada. Tidak ada. Mata'ul ghurur. Tipu daya seluruhnya. Tipu daya tak ada. Tipu daya. Bayangkanlah tu, kalau Pak Ahmad ni tak siap situ, yang makanya luar biasa beliau ni, memang di tangan beliau. Megah masjid beliau buat, indah macam mana luar biasa beliau buat. Setiap yang masuk dulu itu tu, beliau dari depan masuk ruangan imam. Masuk lewat imam tadi, beliau saf di depan. Tu dulu beliau itu. Setiap beliau datang, orang-orang semua tentu ASN tentu takut bupati yang datang. Tentu takut, bupati Pak. Bupati datang, itu seluruh ASN mungkin di Indonesia di Rahul itulah agaknya yang ASN pakai jubah tiap hari Jumaat tu mungkin di Rahul lah mungkinnya. Sama beliau lah. Sehingga bingung mana nan ustaz, mana nan pegawai ketika tu. Saya masih ingat itu. Jadi kita tak pede karena kita pakai celana hitam, pakai baju putih. Seluruh ASN tu pakai jubah macam ustaz dia buat Pak Ahmad ni.
Jadi bingung, mana yang penceramah mana. Jadi kita pun tak pede. Orang pakai sunnah sadunya, awak macam ikut macam mana caranya. Untung ada kawan tadi menyediakan, ada ni ustaz pakai, pakailah jubah itu tu. Kalau ndak ya kalah pakai ustaz dengan pakaian ASN di Rahul itu tu. Jadi ketika datang di luar biasalah. Tapi ketika kita tidak berjabat lagi, kalau lagi kita elok bagus, orang akan mengingat daripada kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah beliau meninggalkan Masjid Agung Islamic Center, Agung Islamic Center Rokan Hulu. Kalau di zaman beliau ke situ memang agak diservis gitu. Diservis agak mewah gitu. Kini ustaz, kini entahlah lama bulan nak ke situ mah. Ya, itu dia. Jadi insya-Allah siapapun kita, letakkanlah dunia itu cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati kita. Kehilangan sesuatu itu hal yang biasa, dan itu pun juga karena kita sudah diajarkan bahwa mata'ul ghurur, kehidupan dunia adalah tipu daya saja.